Sahabat GPIB dimanapun berada, berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Marco Gilbert Rainal de Gruyter, Pendeta Jemaat di GPIB Sejahtera Sosok, melayani di Pos Pelkes Bukit Sion Menyabo. Sahabat GPIB, untuk memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita melandasinya dengan membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kembali kami menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih untuk segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, secara khusus perlindungan Tuhan di sepanjang malam kami beristirahat, hingga di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami di hari ini, kami ingin melandasinya dengan membaca dan merenungi firman kebenaran-Mu. Berkati kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang berdiam dalam hati dan hidup kami, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 hingga 17 yang menyatakan, ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, dalam kehidupan orang Kristen, peran Roh Kudus sangatlah penting. Dalam perikop bacaan kita saat ini, kita melihat bagaimana para rasul yang berada di Yerusalem menanggapi kabar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Tuhan Allah. Dalam konteks ini, kabar bahwa Samaria telah menerima firman Allah menunjukkan penyebaran Injil melampaui batas-batas tradisi orang-orang Yahudi. Samaria adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang secara etnis dan religius berbeda dari orang-orang Yahudi yang berada di Yerusalem.
fakta bahwa mereka atau orang Samaria menerima firman Allah berarti bahwa orang-orang Samaria menerima pesan keselamatan melalui Yesus Kristus. Para rasul yang berada di Yerusalem, yang adalah pemimpin gereja mula-mula, memandang penting untuk memastikan bahwa orang-orang Samaria ini juga mengalami kehadiran Roh Kudus dan juga kuasa Roh Kudus. Maka dari itu mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk memastikan bahwa orang-orang percaya yang berada di tanah Samaria juga menerima Roh Kudus. Tindakan ini menegaskan betapa pentingnya kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam ayat 14 menyatakan bahwa Samaria telah menerima firman Allah. Yang mau dikatakan dari ayat ini, penerimaan firman Allah adalah langkah awal yang penting dalam kehidupan orang beriman. Firman Tuhan membawa kebenaran, pengajaran, dan pemahaman tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Namun, menerima firman saja tidaklah cukup. Kita perlu menerima kuasa yang menyertainya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya datang untuk membuat kita merasa baik, tetapi untuk membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan kita. Dalam perikop bacaan kita ini, Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria dan mereka berdoa untuk mereka agar mereka menerima Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita akan terlihat dari buah yang kita hasilkan. Buah-buah itu atau buah roh itu ialah yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah tanda bahwa kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Yang harus kita lakukan ialah kita perlu bersedia membuka hati kita dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ini berarti kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Petrus dan Yohanes berdoa agar orang-orang Samaria menerima Roh Kudus. Dan begitu pun juga kita harus berdoa dan meminta kepada Roh Kudus untuk memimpin dan menguasai hidup kita. Karena kalau kita berharap dan menjalankan kehidupan kita dengan kekuatan dan dengan pengetahuan kita sendiri, yang pastinya itu hanya akan mengantarkan kita kepada kegagalan. Sahabat GPIB, marilah kita membuka hati kita untuk Roh Kudus
dan kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan mengalami hidup yang penuh dengan kekuatan, arahan dari Roh Kudus, dan juga damai sejahtera dari Allah Bapa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sahabat GPIB, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan nafas hidup yang sampai saat ini boleh kami nikmati sebagai bentuk penyertaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengajari kami, selalu mengingatkan kami untuk selalu taat dan melakukan firman kebenaran-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya, ya Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami ingin berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB, ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati para pemimpin gereja-Mu ini, mulai dari ketua Majelis Sinode GPIB hingga seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, agar mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh dan dengan takut akan Engkau, ya Allah. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga ingin menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, ya Tuhan. Berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami, jauhkan kami dari bara bahaya, dan jauhkan kami dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kami ataupun ingin mencelakakan kami, ya Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah program Morning Call pagi hari ini, 23 Mei 2024. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.